Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Di sanalah umatnya bersenda gurau, ada yang bersenda gurau di bawah payung kebahagiaan dan ada juga yang bersenda gurau di bawah payung kesengsaraan. Salawat serta salam tak lupa pula kita lapaskan kepada baginda kita, putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, yakni Nabi Muhammad SAW. Dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, adapun ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang bahayanya hasad dan cara menghindari hasad daripada diri kita. Ada salah satu sifat tercela yang hampir-hampir menghinggapi setiap orang, yaitu adalah sifat hasad, atau yang sering kita dengar yaitu sifat dengki. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 2 tingkatan hasad. Yang pertama, Anda tidak suka orang lain mendapatkan nikmat dan Anda ingin menghilangkannya. Yang kedua, keinginan memperoleh nikmat serupa yang dimiliki orang lain tanpa bermaksud atau berharap hilangnya nikmat itu pada orang lain. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, setiap orang ingin hidup dalam kenikmatan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan setiap makhluk rezekinya, keadaannya, posisinya. Terkadang itu yang tidak dipahami manusia. Banyak pula di antara mereka, termasuk pun kita, yang menginginkan hidup yang nyaman, yang tentram dengan berbagai cara dan usaha kerja keras kita. Namun ternyata hasil yang kita dapatkan tidak sebanding dengan mereka yang berusaha dengan sedang, dengan santai di rumah. Itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Quran surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasab was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Begitu pula bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian dari kamu atas karunia. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudari rahimakumullah, hasad atau sering kita dengar dengan sebutan dengki sudah kerap dilakukan manusia secara sadar maupun tidak. Dampaknya pun tidak pada balasan di kehidupan di akhirat nanti. Namun hasad akan membuat hidup seseorang menjadi tidak tenang. Maka dari itu hati-hatilah dengan sifat hasad ini, saudara-saudariku. Hasad ini akan menjadikan orang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa dendamnya, rasa amarahnya, tidak peduli dengan hidayah, maka yang muncul adalah dendam kepada orang lain. Apa yang akan terjadi karena hasad ini? Ada yang sampai membunuh orang yang dihasadnya. Nauzubillahi min dzalik. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, sifat tercela yang harus kita hindari ini yaitu sifat hasad. Allah sangat melarang manusia untuk berlaku hasad ini. Dan adapun sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang berbunyi, janganlah kalian saling hasad, jangan kalian saling najas, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling membelakangi, jangan sebagian kalian membeli barang yang telah dibeli orang lain. Hadis riwayat Muslim. Apakah kita termasuk orang-orang yang telah hasad kepada orang lain ataukah tidak? Itulah pertanyaan yang harus ditanyakan kepada diri kita sendiri.
Lantas, bagaimana cara kita menghindari sifat hasad dan dengki ini? Ada beberapa cara kita untuk menghindari sifat hasad ini. Yang pertama, kita memperbanyak ibadah. Tujuan kita hidup di dunia ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak ibadah kita, niscaya seseorang akan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka terhindarlah dari penyakit hasad tersebut. Yang kedua, kita memperbanyak rasa syukur. Jika seseorang akan selalu mengingat bahwa setiap yang manusia miliki mempunyai hak yang sama untuk diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan semakin membuat manusia jauh dari kedengkian. Maka tingkatkanlah rasa syukur kita pada diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, memelihara sifat rendah hati. Menjauhkan diri kita dari sifat sombong dan selalu merasa cukup dengan apa yang telah kita miliki, itu adalah salah satu cara menghindari kita dari sifat hasad atau rasa dengki. Seseorang sadar bahwa masih ada orang yang nasibnya tidak seberuntung diri kita. Yang keempat, menumbuhkan prasangka baik. Membiasakan diri untuk berpikir tentang kebaikan orang lain adalah salah satu cara menghindari sifat dengki. Dengan selalu berpikir positif, hidup seseorang akan menjadi lebih tenang. Maka dari itu, marilah kita berbanyak-banyak berhusnuzon kepada orang lain. Dan yang kelima, yang terakhir, menjalin silaturahmi. Seseorang bisa merasa dengki karena ia tidak bergaul dengan baik dengan lingkungan sekitarnya, baik itu dengan saudaranya, keluarganya, maupun tetangga-tetangganya. Nah, cara menghindarinya atau menghilangkan sifat hasad itu pada diri kita dengan cara mempererat silaturahmi. Ketika silaturahmi ini terjalin dengan erat, akan membuat seseorang menjadi pribadi yang lebih baik, lebih peka terhadap keadaan sekitar. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu Rasulullah SAW menuturkan kepada kita, hasad memakan amal soleh yang dimiliki oleh seseorang. Seperti ibarat kayu api membakar kayu bakar sehingga ludes, habis. Jangan sampai kita korbankan amal soleh kita korbankan amal kita, kita korbankan iman kita gara-gara hasad dalam hati kita. Jika kita ingin syurganya Allah Subhanahu wa taala, maka bersihkan hati ini dari sifat hasad kepada orang lain. Untuk apalah arti harta kita, apalah arti tahta kita, apalah arti kehormatan kita dibandingkan dengan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat hasad kepada orang lain dan selalu berpikir positif kepada orang lain. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pengucapan ataupun dalam tindakan saya. Jika benar itu datangnya dari Allah, jika salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Sebelum saya mengakhiri ceramah ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari sifat hasad atau dengki ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.